Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di channel Musik Tanpa Musik. Kembali ingin saya mengingatkan kepada teman-teman semua, untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari channel ini. Kemudian jika suka, klik like, kemudian share link videonya ke teman-teman yang lain melalui WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya, bisa di status, di feed, atau dimanapun, agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya. Salah satu pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menjalani pendidikan koas atau berperan sebagai dokter muda. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman ketika saya mendapatkan pasien dengan kondisi paru-paru bocor. Saat itu saya sedang ditempatkan untuk pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Margono, itu terletak di Purwokerto. Saat itu saya sedang piket jaga IGD. Datang pasien beserta rombongannya. Pasiennya laki-laki, bapak-bapak, rombongannya juga laki-laki semua. Datang dengan keluhan sesak. Dan di antara rombongan itu saya lihat ada yang membawa tentengan. Dan tentengan itu saya lihat sekilas, oh ini tentengan pasien rongsen. Setelah kami lakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai saya lihat dari pemeriksaan penunjangnya, itu kami tahu bahwa pasien ini adalah pasien paru-paru bocor. Pasien ini datang dengan membawa pemeriksaan penunjang berupa rongsen dada. Itu artinya Rumah Sakit Margono bukanlah rumah sakit pertama yang pasien kunjungi. Kemudian saya tanya, ini bapak udah ke mana aja pak gitu? Udah ke rumah sakit A, B, C, D, 3 atau 4 rumah sakit gitu, saya lupa. Dan kenapa mereka berpindah-pindah gitu? Ternyata semua rumah sakit menyarankan untuk dilakukan pemasangan selang di dada pasien. Dan harapan pasien kenapa berpindah-berpindah itu sampai ingin menemukan rumah sakit yang memberikan terapi tanpa pemasangan selang. Jadi Margono ini juga terapi yang ditawarkan adalah pemasangan selang, dan pasien sempat menolak dan ingin berpindah ke vaskes yang lain. Tapi di situ saya melihat kenapa pasien bisa begitu. Itu adalah karena saya yakin, keyakinan saya adalah pasien ini belum mengetahui dengan benar apa kondisi pasien sekarang, kemudian maksud dari terapi pemasangan selang yang akan dilakukan. Itu baik pasien maupun keluarga dan rombongan itu belum tahu benar, belum tahu jelasnya itu gimana. Keyakinan saya di situ. Hingga saya punya optimisme jika bisa menjelaskan dengan baik, itu pasien pasti akan menyetujui. Saat itu kondisi IGD tidak terlalu ramai, jadi saya dan teman-teman punya kesempatan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Di situ saya kasih lihat hasil rongsennya. Di situ saya bilang, Pak, ini kondisi pasien ini, saudara bapak ini, itu namanya paru-parunya bocor pak. Coba pak lihat di hasil rongsennya, ini ada udara di sini pak. Normalnya memang ada, cuma punya bapak ini udaranya terlalu banyak. Apa yang terjadi ketika paru-parunya itu mau ngembang, dia susah pak, susah. Jadinya apa? Ya sesek kayak gitu pak. Caranya gimana obatnya? Ya udaranya dikeluarin gitu. Gak bisa tuh pak minum obat terus udaranya keluar, gak bisa. Harus dikeluarin dengan cara apa? Dikasih lubang, pasang selang, udaranya keluar. Udaranya keluar, parunya bisa kembang lagi gitu. Napasnya gak sesek lagi. Oh dibiarin ya gini-gini aja pak. Bapak mau ke rumah sakit mana ya? Itu yang bakal ditawarkan adalah pemasangan selang itu pak. Untuk resiko pemasangan pasti ada, tapi ya terbaik memang dilakukan pemasangan selang. Di sini sudah sering kok pak, beberapa kali kita menangani pasien yang harus dipasang selang. Alhamdulillah setelah dipasang selang mereka membaik. Itu saya mulai melihat titik terang di mana pasien dengan sangat semangat
memberitahu kepada anggota rombongan yang lain itu dan menyetujui, bahkan ingin segera dilakukan pemasangan selang. Dan kemudian langsung kita hubungi ke dokter bedah dan lakukan pemasangan selang, dan alhamdulillah kondisi pasien membaik. Ya, di sini juga saya akan sharing tentang apa sebenarnya itu paru-paru bocor. Jadi, paru-paru bocor dalam dunia kedokteran itu dikenal sebagai pneumotorak. Pneumo artinya udara, toraks artinya dada. Jadi artinya adalah adanya gas udara yang abnormal di rongga dada. Abnormal dalam artian apa? Lokasinya di rongga dada, dia di organ pleura, di rongga pleura, makanya dia abnormal. Kalau rongga dada dia di paru-paru ya normal. Kemudian jumlahnya dia terlalu banyak ya abnormal. Memang normalnya ada, tapi ketika terlalu banyak timbul suatu masalah. Itu kita sebut sebagai pneumotorak. Ada lagi penyakit lagi, pneumoperitoneum. Itu kalau dia lokasinya ada di rongga perut. Tapi bahasan kita adalah fokus ke pneumotoraks. Nah, pneumotoraks ini sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pneumotoraks yang primer, yang kedua adalah sekunder. Yang pertama, pneumotoraks primer itu terjadi pada seseorang yang dia tidak ada kelainan paru, tiba-tiba dia sesak, dan setelah diperiksa ternyata dia pneumotorak. Nah, itu kita sebut sebagai pneumotoraks primer. Biasanya menyerang pada orang-orang yang dengan perawakan tinggi, kurus, dan sering menyerang pada laki-laki. Lebih sering menyerang pada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah pneumotoraks sekunder. Berarti kebalikan dari pneumotoraks yang primer tadi. Artinya apa? Pasien ini memang sudah memiliki kelainan pada paru-parunya. Bisa karena infeksi, misalkan flek paru, atau karena memang dia punya kebiasaan merokok, yang mana merokok ini dapat merusak organ paru sehingga sampai pada titik tertentu dia mengakibatkan paru-paru itu bocor, maka kita sebut sebagai pneumotoraks sekunder. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang mengalami pneumotoraks? Bisa kita lihat gambar ini? Ya, di situ kita bisa bayangkan ketika ada udara yang mengisi ini, itu yang mengisi rongga pleura. Nah, ini bisa udaranya itu adalah akibat dari paru-paru yang bocor, jadi dari dalam udaranya, atau misalkan ada trauma tembus, ketusuk pisau atau yang lain sehingga udara itu masuk dari luar ke dalam rongga pleura tadi. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada kembang kempisnya paru, terutama pada saat mengembang. Dan apa yang terjadi? Pasiennya akan sesak. Apa yang terjadi lagi? Tugas paru adalah untuk pertukaran CO2, karbon dioksida, dan juga oksigen. Ini juga akan terganggu sehingga oksigennya bisa turun, CO2-nya bisa justru naik. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, ya, ketika jumlah udara ini terlalu banyak dan sampai menekan jantung, itu disebut sebagai tension pneumotoraks. Itu bisa sampai mengakibatkan tekanan darahnya turun, bahkan nadi tidak teraba, penurunan kesadaran, bahkan kematian. Bagaimana kita bisa mengenali bahwa seseorang itu menderita pneumotoraks? Gejala yang bisa kita lihat adalah sesak. Nah, tapi bukan berarti setiap orang sesak itu pneumotoraks. Bukan juga, itu hanya salah satu gejala saja. Dan memang butuh tenaga ahli untuk bisa mendiagnosis, mengatakan bahwa ini pneumotoraks itu. Pada pemeriksaan fisik sederhana bisa kita lakukan perkusi. Nah, normalnya kanan kiri itu imbang. Itu kita sebut sebagai sonor suaranya untuk di paru. Pada kondisi pneumotoraks itu timbul suara yang lebih keras lagi. Itu kita sebut sebagai suara hipersonor. Itu salah satu temuan yang bisa kita temukan pada pasien pneumotoraks. Kemudian juga gejala-gejala yang tadi saya sebutkan ketika terjadi tension pneumotoraks, tensinya turun, bahkan tidak teraba, timbul penurunan kesadaran, mukanya pucat biru gitu. Apa yang harus kita lakukan
ketika mendapatkan pasien-pasien seperti ini, kita curiga gitu, curiga bahwa ini pneumotoraks, bawa ke dokter, terdekat, ada IGD akan mendapatkan tata laksana yang cepat dan tepat, dan ikuti instruksi yang diberikan oleh dokter, ikuti anjuran yang disarankan oleh dokter, karena dokter selalu akan memberikan terapi yang terbaik untuk pasiennya. Jika dokter mengatakan, oh ini ada pneumotoraks, ada paru-parunya bocor tapi kecil, cukup observasi. Kalau misalkan saturasi oksigennya rendah para pasien, itu berarti kita memerlukan penanganan oksigen, kasih oksigen. Nah, belum mendapat oksigen. Itu. Saturasi itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ke rumah sakit atau melihat gitu ya, dijepit itu di bagian jarinya, itu adalah alat untuk mengetahui saturasi kadar oksigen dalam darah kita, dan juga untuk mengetahui frekuensi nadi kita gitu. Jadi ketika kadarnya turun dari rentang normal, kadang memang harus diperlukan pemberian oksigen. Yang lebih berat lagi, termasuk pada pasien yang tadi saya ceritakan, itu harus dilakukan pemasangan selang, dia pasang selang gitu. Atau pada kasus yang lebih berat lagi harus dilakukan pembedahan, lakukan pembedahan. Kemudian ingat, mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi kita bersama-sama lakukan kebiasaan-kebiasaan dan pola hidup untuk mencegah kita dari penyakit, dan salah satunya adalah penyakit pneumotoraks. Untuk tipe pneumotoraks yang pertama, pneumotoraks yang primer, itu penyebabnya belum diketahui, tapi resikonya memang lebih sering menyerang pada orang laki-laki, tinggi dan kurus gitu. Nah, kita bermain di jenis pneumotoraks yang kedua, yang sekunder. Bermain di sini artinya kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya agar mencegah tidak sampai terjadi kena gitu sakit pneumotoraks sekunder ini. Karena kita tahu tadi penyebabnya bisa karena infeksi, maka apabila sudah sakit infeksi, misalkan TB, obati sampai tuntas, sampai dokter mengatakan ini sudah sembuh. Nah, ini yang menjadi suatu fenomena di masyarakat. Kadang masyarakat sendiri yang menentukan bahwa dia sudah sembuh. Dia merasa udah nggak ada gejala, udah nggak ada batuk, udah nggak demam, nggak keringat malam, berarti udah sembuh. Padahal belum. Itu jadi sampai dokter mengatakan ini pengobatan sudah selesai, berarti disitulah dikatakan pengobatan sudah selesai. Tuh. Dan juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita berusaha untuk jangan sampai tertular penyakit COVID-19. Dengan cara apa? Mematuhi protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mulai dari memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Kita ikuti. Kemudian yang kedua, untuk yang punya kebiasaan merokok, berhenti merokok secara total. Ingat, merokok dapat merusak organ paru dan bisa juga dalam kondisi tertentu mengakibatkan kebocoran paru. Dan yang ketiga adalah hentikan melakukan aktivitas yang memberikan kerja berat terhadap paru kita. Di antaranya apa? Menyelam dalam kedalaman yang dalam. Gitu. Ya, mungkin itu sekedar sharing dari saya tentang paru-paru bocor. Intinya apa? Jadi paru-paru bocor itu kita kenal sebagai pneumotoraks. Itu kan adanya kumpulan gas yang abnormal di rongga dada kita, mengakibatkan gejalanya sesak dan juga gejala-gejala yang timbul akibat kekurangan oksigen. Tata laksananya bisa cukup observasi, bisa memang harus dipasang selang atau bahkan dilakukan pembedahan. Jika mendapatkan seseorang yang curiga ke arah pneumotoraks, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ikuti saran yang dokter berikan. Jaga selalu pola hidup yang baik, jaga kesehatan untuk mencegah kita dari segala macam penyakit.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.